Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ismatul Laila, Farah Nurul Ain Syahira, Dwi Lestari, dan Fatur Rahman Hasan Yuda Negara akan mempresentasikan tentang bisnis online dan jual beli kredit. Yang pertama yaitu pengertian jual beli. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang, termasuk di dalamnya menukar dengan jasa atau menggunakan uang sebagai alat tukar. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan juga dijelaskan dalam hadis yang artinya jual beli itu sah bila ada kerelaan. Maksud dari kerelaan dalam jual beli sulit digambarkan, namun jumhur ulama sepakat bahwa kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan dua belah pihak, yaitu dengan adanya ijab kabul. Rukun jual beli ada 3, yaitu yang pertama ada penjual dan pembeli. Yang keduanya harus berakal sehat atas kemauan sendiri, dewasa atau balik, dan tidak mubazir alias tidak sedang boros. Yang kedua ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan barang penukar seperti uang, dinar, emas, dirham perak, atau jasa. Untuk barang yang tidak terlihat karena mungkin di tempat lain namanya asalam. Yang ketiga yaitu ada ijab kabul, yaitu ucapan transaksi antara penjual dan pembeli. Syarat sah jual beli, syarat-syarat pelaku akad. Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum bisa membedakan tidak dinyatakan sah dalam jual beli. Syarat-syarat barang yang diakadkan, yang pertama yaitu suci, yang kedua bermanfaat, kemudian milik orang yang melakukan akad, yang keempat mampu diserahkan oleh pelaku akad, yang kelima mengetahui status barang, kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ismatul Laila. Baik, untuk jual beli online, transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang tanpa bertatap muka langsung. Jadi, seperti sekarang ini, transaksi online, kita bisa menggunakan aplikasi tanpa bertemu dengan penjualnya langsung. Bisa melalui internet antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan kabul. Nah, sebenarnya kita jual beli online seperti sekarang ini, ijab kabulnya tidak langsung tatap muka, tetapi menggunakan online, yaitu seperti kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga ada satu kesepakatan yang disepakati oleh kedua pihak tersebut, lalu menjadilah persetujuan, akhirnya merupakan kabul. Next. Nah, sekarang hukum jual beli online. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 175 dan 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis
dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan atau apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika ia berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan selanjutnya, jadi kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya untuk jual beli yang sekarang ini, jual beli online, itu tidak perlu mengucapkan ijab kabul secara langsung dengan penjualnya. Dari keterangan ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan apabila jual beli itu disetujui oleh penjual dan pembeli walaupun lewat tulisan, itu hukumnya disahkan atau diperbolehkan apabila antara penjual dan pembeli itu sudah sepakat atau saling ini menyepakati antara satu dengan yang lain, seperti itu. Selanjutnya, jual beli online yang benar dan sah menurut syariat Islam. Nah, gimana jual beli online itu bisa dibenarkan atau disahkan menurut syariat Islam? Ada beberapa syarat, yaitu merupakan produk halal. Jadi tidak, walaupun kita menjual beli secara online, tetapi barang itu tidak halal, otomatis tidak dibenarkan dan juga tidak disahkan menurut syariat Islam. Yang selanjutnya, dijual harus dapat diserahkan. Kita mengatakan barang itu dijual apabila kita mendapatkan barang yang kita inginkan. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan barang yang kita inginkan tersebut, berarti itu tidak bisa dihukumi jual beli. Selanjutnya, kejelasan status penjual. Apabila kita ingin membeli suatu produk atau barang, kita harus teliti dulu sebenarnya produk ini tuh asal usulnya bisa diketahui enggak, jelas enggak, seperti itu. Ketika kita ingin membeli produk yang asal usulnya tidak jelas, otomatis nanti akan akan terjadi pemicu pembohongan atau yang itu. Selanjutnya, kesesuaian harga dengan kualitas barang. Barang yang kita jual harus sesuai dengan harga pasaran sehingga tidak terjadi adanya riba. Yang terakhir ada kejujuran. Next. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan homar itu tidak boleh dijual belikan. Yang selanjutnya, jual beli sperma atau mani hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah bersabda yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah telah melarang menjual mani binatang. Karena mani ini termasuk barang yang najis. Yang selanjutnya, jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Hal ini juga tidak dapat dilakukan karena ini juga termasuk pembohongan. Selanjutnya, jual beli dengan muhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Yang ini produknya belum jelas. Yang selanjutnya, jual beli dengan munabadah, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Dan yang terakhir yaitu jual beli goror, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan. Contoh penjualan ikan yang masih di kolam. Nah, itu produknya atau barangnya tidak bisa diketahui secara jelas. Seperti itu mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan jual beli online. Ada 4 kelebihan yang terdapat dari jual beli online. Yang pertama, yakni praktis dan efisien. Yang kedua, pilihan dan bervariasi, karena pembeli sendiri ketika membeli online itu lebih bisa banyak mengeksplor barang-barang yang ingin dia cari. Yang ketiga, banyaknya promo, diskon, dan cashback.
Yang keempat, sistem pembayaran cenderung lebih mudah karena dapat dilakukan secara online, kita duduk di rumah pun pembayaran sudah bisa terjadi dengan adanya kemajuan teknologi. Selanjutnya, yakni kekurangan dari jual beli online. Ada 4 poin dari kekurangan jual beli online. Yang pertama, yakni bisa mengganggu manajemen keuangan. Kenapa bisa mengganggu? Karena saking mudahnya jual beli, saking mudahnya berbelanja secara online, kadang seseorang itu tidak sadar sehingga keuangannya tersebut boros. Jadi banyak dipakai untuk belanja tanpa sadar, klik check out, dan akhirnya sudah banyak uang yang dikeluarkan. Manajemen keuangan pun menjadi kacau. Yang kedua, barang tidak sesuai ekspektasi. Ini merupakan salah satu hal-hal yang dikhawatirkan bagi pembeli yang suka membeli barang secara online. Kadang barang tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan contoh yang diberikan oleh penjual. Yang ketiga, cenderung membeli barang yang tidak diperlukan atau konsumtif. Sesuai yang tadi, yang nomor pertama tadi, karena saking mudahnya, kita gampang membeli suatu barang. Tanpa kita sadari, kita sudah membeli banyak barang yang bahkan kita nggak tahu kita perlu atau enggak. Yang keempat, rawannya penipuan ataupun scam. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pengertian kredit. Pengertian kredit, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendefinisikan apa itu kredit. Kredit sendiri merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakannya bunga. Sedangkan pengertian kredit dalam buku siri manajemen bank nomor 5 tahun 1997 keluaran 31 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Syarat sah dari perjanjian kredit. Pada pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat sahnya suatu perjanjian berupa 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Maksudnya bahwa pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Maksudnya ialah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sebuah perbuatan tertentu. Yang ketiga, suatu hal tertentu. KUH Perdata menjelaskan maksud hal tertentu dengan memberikan rumusan dalam pasal 1333 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok perjanjian berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Yang keempat, suatu sebab yang halal, artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal atau yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kredit dalam Islam. Bunga adalah hal yang disepakati keharamannya oleh semua lapis umat Islam. Sebab bunga itu dengan mudah dibedakan dengan jual beli yang halal. Berapapun kecil bunga yang dikenakan, tetap Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya. Sebab keberadaan bunga itu memang wujud dari riba itu sendiri. Yang di dalam Al-Qur'an telah disebutkan harus ditinggalkan sekecil-kecilnya. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi Lestari, dipersilahkan. Selanjutnya adalah yaitu kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan bila dengan tenggang waktu. Ini dikenal dengan istilah bai bit sakit atau bait bisaman ajil. Jumhur ulama membolehkan jual beli kredit ini karena pada asalnya boleh dan nas yang mengharapkannya tidak ada.
Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Imam Syaukani berkata, ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Said bin Ali, Al-Mu'ayyid Billah, dan jumhur berpendapat boleh berdasarkan umumnya dalil yang menetapkan boleh, dan inilah yang kiranya lebih tepat. Selanjutnya, kesimpulannya adalah pada dasarnya hukum antara jual beli online dan offline sangat berkebalikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yang tidak dapat terpenuhi. Namun jika dikaji lebih dalam lagi, hal yang terpenting ialah kejujuran, keadilan, kejelasan, dan tidak ada niat buruk dalam pelaksanaan jual beli. Dengan terpenuhinya aspek-aspek, maka jual beli online boleh dilakukan. Begitu pula dengan kredit. Kredit hukum asalnya boleh, karena tidak ada nas yang mengharamkannya. Kredit dapat berubah menjadi haram jika terdapat unsur riba di dalamnya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.